Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun saat ini sedang menyaksikan acara siraman rohani agama Buddha, terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sotihotu, semoga pemirsa selalu dalam berkah lindungan Sang Tiratana. Sadhu. Pemirsa yang berbahagia, kita kembali bertemu dalam acara siraman rohani agama Buddha. Nah, mengawali ini kami mengucapkan banyak terima kasih karena pemirsa telah berkenan untuk menyaksikan acara ini. Karena kalau kita saksikan akan memberikan pengetahuan yang baru mungkin dan juga bisa menambah pengetahuan yang sudah kita dapatkan tentang Dhamma. Pemirsa yang berbahagia, tema kita adalah 7 minggu setelah pencapaian penerangan sempurna oleh Sang Buddha. Nah, di sini tentunya setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, itu kita kenal dengan namanya Hari Waisak. Nah, setelah itu ada satu perayaan hari besar lagi bagi umat Buddha, yaitu adalah Hari Asada. Nah, kita akan berbincang-bincang tentang rentang waktu selama 7 minggu menjelang Hari Asada dari Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Dan telah berkenan sebagai narasumber pada kali ini adalah yang kita hormati Romo Pandita Sarwadharma. Kita akan menyapa Romo dulu. Romo, terima kasih Romo telah kembali sebagai narasumber pada kesempatan kali ini dalam acara Mimbar Agama Buddha. Bagaimana Romo, sehat ya Romo ya? Ya, sehat. Ya Romo, tema kita kali ini tentang setelah Sang Buddha itu, setelah Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna menjadi seorang Buddha, itu kita ketahui bahwa selama 7 minggu Sang Buddha itu tetap berdiam di sekitar pohon Bodhi yang tempat beliau mencapai penerangan sempurna. Tinggal di sana selama 7 minggu di sekitar juga dekat pohon Bodhi itu ya Romo ya? Ya, betul. Nah, tentunya tema kita adalah tentang 7 minggu itu Romo. Bisa Romo nanti bisa menjelaskan kepada pemirsa tentang peristiwa atau apa-apa yang terjadi pada 7 minggu itu oleh Sang Buddha Romo. Boleh ya. Romo mulai ya? Para pemirsa sekalian, setelah beliau mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi di Buddha Gaya, beliau dalam minggu pertama setelah pencerahan, beliau melakukan meditasi di bawah pohon Bodhi. Beliau menikmati kebahagiaan atas pencerahan yang beliau dapatkan. Nah, setelah hari ke-7 dalam minggu pertama ini, beliau kemudian bangkit dari meditasinya dan beliau merenungkan sebab musabab yang saling bergantungan. Beliau menyadarin sebab musabab kegelapan adalah karena diawali dengan munculnya kegelapan batin yang disebut awija. Nah, dari kegelapan batin ini muncullah bentuk karma. Karena muncullah bentukan karma, muncullah bentuk kesadaran. Dari bentuknya muncullah kesadaran, muncullah batin dan bentuk yang disebut nama dan rupa. Nama itu adalah batin, rupa itu adalah wujud. Karena batin dan bentuk muncullah landasan indera kita melalui mata, melalui telinga, melalui hidung, melalui mulut, melalui sentuhan ya Romo ya. Bentuk yang kesadaran yang disebut salayatana. Karena ada landasan indera itulah muncul kontak yang disebut phasa. Karena kontak muncullah perasaan atau disebut wedana.
Karena munculnya perasaan, maka muncullah nafsu keinginan yang disebut tanha. Karena munculnya nafsu keinginan, muncullah kemelekatan, melekat yang disebut upadana. Karena kemelekatan muncullah kelangsungan hidup bawah. Nah, karena munculnya kelangsungan hidup, maka muncullah adalah kelahiran yang disebut jati. Dari kelahiran muncullah penuaan dan kematian yang disebut jara marana. Kemudian muncul kesedihan disebut soka, ratapan, paridewa, penderitaan disebut duka, duka cita disebut domasa, dan keputusasaan disebut upayasa. Inilah yang disebut sebab musabab yang saling bergantungan yang disebut dengan paticca samuppada. Jadi di minggu pertama ini ya Romo tentang ajaran Sang Buddha tentang paticca samuppada. Paticca samuppada ya. Sebab akibat, dan juga di dalamnya ada tanha ya Romo ya. Iya. Keinginan, dan juga terlahir sebagai manusia ada penderitaan dan kesedihan ya Romo. Iya. Ya, boleh Romo lanjutkan Romo. Nah, jadi beliau merenungkan hukum tersebut seperti itu. Yang memahami artinya semakin jelas, selalu dia mengungkapkan pujian kebahagiaan. Yada hawe patu bawanti dhamma, ata pino jayato brahmanasa, atasakan kawapayanti sabak, yato pajaniti sahatu damang. Saat kebenaran terwujud sepenuhnya bagi Brahmana yang tekun bermeditasi, segala keraguan menjadi sirna, karena ia mengetahui bahwa segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Kemudian beliau merenung kebalikan daripada apa yang beliau renungkan tadi, yaitu apabila tidak ada kegelapan batin, maka tidak akan terbentuk karma. Dengan terhentinya bentuk karma, terhentilah kesadaran. Dengan terhentinya kesadaran, berarti berhentilah batin dan bentuk. Dengan terhentinya batin dan bentuk, terhentilah 6 landasan indera. Dengan terhentinya 6 landasan indera, terhentilah kontak. Dengan terhentinya kontak, terhentilah perasaan. Dengan terhentinya perasaan, terhentilah nafsu keinginan. Dengan terhentinya nafsu keinginan, terhentilah kemelekatan. Dengan terhentinya kemelekatan, terhentilah kelangsungan hidup. Terhentinya kelangsungan hidup, terhentilah bentuk-bentuk kelahiran. Dengan terhentinya kelahiran, terhentilah yang disebut penuaan dan kematian, kesedihan, ratapan, penderitaan, duka cita, dan keputusasaan. Dengan demikian, terhentilah semua bentuk-bentuk penderitaan. Demikian ketika Sang Bagawa merenungkan hukum tersebut dalam mundur, ia memahami dengan jelas bahwa mengungkapkan pujian akan kebahagiaan, yaitu dengan syair yada hawe patu bawanti dhamma, atta pino jayato brahmanasa, atasakan kawapayanti sabak, yato kayang pajayaniti awedi. Saat kebenaran terwujud sepenuhnya bagi para brahmana yang akan teguh bermeditasi, segala keraguan akan sirna karena mengetahui bahwa kehancuran dari penyebabnya. Nah, pada malam jagat terakhir itulah beliau menyadari bahwa kegelapan batin awal mula daripada
rangkaian untayan rangkaian tentang kehidupan ini. Nah, demikian Minggu yang pertama. beliau lakukan pada minggu pertama. Jadi banyak sekali yang terkandung di dalam minggu pertama ini ya Romo, tentang Ya. musibah sebab akibat, kemudian tentang adanya kekotoran batin ya. Kotoran batin penyebabnya. Penyebabnya awalnya. dan semua berkaitan, bersaling bersambungan. berkesinambungan karena ini adanya ini dan tidak adanya ini Ya, juga tidak paticca adanya. samudana. Ya, paticca samudana. Ya Romo, tentunya pemirsa ini makna yang terkandung dalam minggu pertama ini sangat baik sekali ya, tentang landasan ajaran agama Buddha juga yang harus kita mengerti, kita pahami. Dan selanjutnya Romo boleh kalau minggu kedua kemudian dilanjutkan dengan minggu kedua yang dilakukan oleh Sang Buddha setelah minggu pertama, kemudian dilanjutkan dengan minggu kedua yang tetap berdiam di tempat yang tidak jauh dari pohon Bodhi, tempat beliau mencapai penenangan sempurna. Ya, pada minggu kedua beliau masih berada di tempat itu, sehingga para dewa menjadi ragu. Nah, oleh Sang Buddha untuk menjawab keraguan daripada para dewa, beliau menampaikan, memunculkan mukjizat ganda. Beliau duduk dan dalam posisi meditasi naik ke angkasa dan kemudian melihatkan mukjizat ganda Yamaka Pariyaya untuk menghilangkan keraguan mereka. Dan setelah menghilangkan keraguan, Buddha pun turun dari angkasa dan berjalan berapa langkah ke arah timur. Lalu ia berdiri dengan kukuh laksana tonggak emas sambil menatap pohon Bodhi tanpa mengejapkan mata selama seminggu penuh. Beliau setelah memamerkan kemampuan beliau kemudian menatap pohon Bodhi sebagai ungkapan rasa terima kasih yang sebesar kepada pohon Bodhi yang telah melindungi beliau sehingga beliau dapat mencapai pencerahan sempurna. Dan pada minggu ketiga beliau berjalan mondar-mandir di sebuah lintasan permata yang disediakan oleh dewa, sehingga beliau melakukan meditasi dengan berjalan yang dikenal dengan Cangkama Sataha. Ya Romo, itu kan ya minggu ketiga itu apa tadi Sang Buddha bermeditasi di jembatan yang dibuat oleh para dewa. Nah di minggu kedua tadi kan Romo mengatakan bahwa para dewa itu mereka ragu terhadap Sang Buddha. Keraguan tentang apa itu Romo? Karena keraguan terhadap kesucian daripada Sang Buddha. Oh, apakah betul Karena sudah mencapai beliau, penenangan sempurna? iya, Mungkin ya Romo. beliau kan hanya berdiam. Oh dianggap, Dianggap apakah betul diam. ya. Sudah mencapai penenangan sempurna Ya, atau betul, belum? betul. Oh iya, keraguan daripada dewa akhirnya Sang Buddha dia menunjukkan ya, kemampuan batin batin beliau beliau yang luar biasa, dengan ya. tadi naik ke itu ya, ke angkasa ya Romo. Angkasa, ya. Ya, akhirnya kemudian para dewa sudah tidak merasa ragu lagi. Iya. Akhirnya juga malahan membuatkan jembatan di minggu ketiga. Di minggu kedua tadi juga menatap pohon Bodhi ya Romo. Iya, menatap pohon Bodhi. Dia sebagai tanda mengucapkan terima kasih kepada pohon dianggap berjasa ya yang Romo. telah berjasa melindungi beliau selama beliau bermeditasi untuk mencapai pencerahan itu. Iya, jadi ini Sang Buddha juga mengajarkan kepada kita ya pemirsa, kita senantiasa harus berterima kasih kepada siapapun, kondisi apapun yang memberikan kebaikan atau perlindungan buat kita ya Romo. Ini Iya, ajaran betul, dari itu betul Sang sekali. Buddha. Iya, boleh Romo lanjutkan di minggu ketiga tadi ya Romo ya. Lanjut. Yang yang meditasi permata ya Romo. Beliau melakukan meditasi jalan Cangkama selama satu minggu. Disebut Cangkama Sataha. Iya. Nah, pada minggu keempat beliau
selama 7 hari dalam sebuah wisma permata yang diciptakan oleh para dewa di sebelah barat pohon Bodhi. Nah, saat itu beliau merenungkan salah satu ajaran yang sangat-sangat penting, yaitu tentang Abhidhamma. Oh, ya, Abhidhamma. Nah, jadi Abhidhamma ini beliau dapatkan pada saat minggu keempat, yang dalam bentuk kumpulan ajarannya terdiri dari 7 risalah, yaitu Dhamma Sanggani, Vibhanga, Datu Kata, Pugala Panati, Katawatu, Yamaka, dan Patana. Ketika menyelami 6 risalah yang pertama, tubuhnya belum mengeluarkan cahaya cemerlang. Namun sampai pada perenungan Patana, kemahatauan akhirnya menunjukkan kilauan yang luar biasa, sebagaimana ikan agung berkesempatan berenang bermain di samudera luas. Nah, setelah beliau melewati 6 warna, yaitu yang pertama itu lambang warna biru, yaitu melambangkan keyakinan. Kemudian warna kuning emas melambangkan keluhuran. Yang warna merah melambangkan kebijaksanaan. Yang warna putih melambangkan kemurnian. Jingga melambangkan tiada nafsu. Sedangkan warna kilau campuran melambangkan kombinasi dari semua sifat itu. Minggu keempat ini diisi dengan perenungan disebut Abhidhamma Pitaka, terkenal dengan Ratana Graha. Jadi beliau merenungkan Abhidhamma tadi, kemudian beliau memancarkan cahaya, nah, yang cemerlang, yaitu dengan sekarang yang dikenal sebagai bendera Buddhis ya. Bendera Buddhis ya. Biru, kuning, merah, putih, jingga, dan campuran dari kelimanya. Oh iya, ya. Sering kita temui ini ya Romo di setiap wihara ya Romo ya. Ya. Lambang-lambang dari agama Buddha itu salah satunya adalah bendera Buddhis. Nah itu berarti ajaran Abhidhamma ini memang Sang Buddha mendapatkan Romo, dan sebagai umat Buddha kita harus perlu ya Romo ya juga belajar. Iya betul sekali itu. Karena Sang Buddha sendiri di minggu keempat setelah beliau mencapai penenang sempurna mendapatkan pengetahuan tentang Abhidhamma ini ya Romo. Ya. Selanjutnya Romo boleh lanjutkan. Nah, kemudian pada minggu kelima beliau itu rupanya berpindah ke pohon bayan. Tapi masih di sekitar sana juga ya? Masih sekitar Buddha Gaya. Oh. Yang posisinya berada di sebelah timur pohon Bodhi. Beliau duduk bersila dan menikmati kebebasan selama 7 hari. Nah, pada saat itu ada seorang Brahmana yang congkak mendekati beliau. Setelah bertukar salam dengan santun dan ramah, ia berdiri di samping di satu sisi dan bertanya kepada Sang Bagawa, dengan kebajikan apa seorang menjadi Brahmana, oh petapa Gotama? Apakah syarat menjadi Brahmana? Ya, memahami dari makna pertanyaan Brahmana tersebut, beliau mengungkapkan pujian, yaitu ia yang telah meninggalkan hal-hal yang jahat, bebas dari kecongkakan, tiada terkotori dan terkendali, sempurna dalam pengetahuan dan telah menjalani hidup suci. Itulah yang pantas disebut Brahmana. Bagi yang tidak tiada menikmati duniawi dimanapun juga. Ya, selama minggu ini pula beliau mendapat godaan dari putrinya Dewa Mara, yaitu Tanha, Arati,
dan raga. Iya, Romo, mungkin sebelum kita lanjutkan kita akan break sebentar ya Romo. Ya, pemirsa kita akan break sebentar, kami persilahkan untuk yang lewat dulu. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih kembali tetap menyaksikan acara Siraman Rohani Agama Buddha pada hari ini. Tema kita tadi kita akan mengulangi ya tentang 7 minggu setelah mencapai pencerahan Sang Buddha Gautama. Nah, kita lanjutkan bincang-bincang dhamma kita dengan yang kita hormati Romo Pandita Sarwadharma, yang dimana tadi sudah beliau menjelaskan beberapa minggu ya, 4 minggu, dan yang tadi yang kelima setelah pencapaian penenang sempurna oleh Sang Buddha, beliau tetap berada di tempat dekat pohon Bodhi dan sekitarnya selama 7 minggu berada di sana. Nah, tadi kita Romo sudah menjelaskan sudah sampai minggu keempat, dan tadi juga sudah menjelaskan sebagian dari minggu kelima ya Romo. Boleh Romo lanjutkan tentang minggu kelima tadi yang tentang ini ya Romo. Ada seorang Brahmana. Ya, boleh Romo silahkan. Ya. Jadi beliau menjelaskan dengan Brahmana. Seorang itu disebut Brahmana apabila ia telah meninggalkan hal-hal yang jahat, bebas dari kecongkakan, batin tiada terkotori dan terkendali sempurna dalam pengetahuan, dan telah menjalani hidup suci. Itulah yang pantas disebut Brahmana. Baginya tiada kenikmatan duniawi dimanapun juga. Nah, pada kesempatan itu pula minggu itu beliau juga mendapatkan gangguan daripada putri Dewa Mara, yaitu Tanha, Arati, dan Raga, yang menggoda Sang Buddha dengan keindahan, kecantikannya dan lain sebagainya, mencoba merubah pikiran Sang Bagawa, tetapi beliau tak tergoyahkan, sehingga usaha daripada gagal Romo. Ya, gagal. Itu posisinya Sang Buddha saat itu lagi meditasi ya Romo? Iya, beliau lagi meditasi kan digoda itu, godaan. Nah, selanjutnya pada minggu ke-6 beliau berpindah ke arah sebuah pohon yang dikenal dengan pohon Mucalinda, di mana ceritanya beliau pada saat itu kembali bermeditasi dengan tenang, menikmati kebebasan. Tiba-tiba terjadi gangguan alam, yaitu dengan hujan lebat. Nah, pada saat itulah Dewa Naga muncul melindungi tubuh Sang Buddha dengan lilitan badannya, kemudian kepalanya yang melindungi, menaungi Sang Buddha, memayungi Sang Buddha sampai berakhir badai tersebut. Jadi ini merupakan satu kemujizatan bahwa beliau dilindungi oleh Dewa Naga, yang kadang-kadang kita bisa melihat rupang itu beliau sedang duduk kemudian dilingkari oleh ular dan dipayungi oleh tujuh kepala ya Romo. Kepala ya, itulah ceritanya. Itu pada minggu ke-6. Ya, jadi menarik sekali ya Romo, minggu ke-6 ini di Mucalinda itu ya Romo. Ya. Mucalinda. Ya, kemudian itu selama 1 minggu di sana, pindah lagi ke minggu yang ke-7 ya Romo. Kemudian minggu ke-7 beliau kembali berdiri di kaki pohon Raja Yatana. Beliau
keluar dari meditasi dan dari pohon Mucalinda tadi menuju ke kaki pohon Rajayatana yang terletak di selatan pohon Bodhi. Ia duduk bersila di bawah pohon tersebut tanpa gangguan apapun sambil menikmati kebahagiaan pembebasan. Demikian yang terberkahi selama 7 minggu yang dikenal dengan Rajayatana Sataha. Jadi beliau melewati minggu ke-7 dengan dikenal sebagai Rajayatana Sataha. Ya Romo, mungkin kalau pemirsa yang pernah berdama yatra di India ya Romo ya. Ya. Nah itu kita kan pasti pasti kita wajib harus ke Bodh Gaya ya, itu tempatnya Sang Pangeran Siddhartha mencapai penanganan sempurna. Memang di sana itu akan kita akan bisa menemukan atau sampai di titik-titik mana yang diceritakan oleh Romo tadi. Jadi minggu pertama Sang Buddha Gautama berdiri, Pangeran Sang Buddha berdirinya di tempat yang mana, sampai dari tiap minggu itu ada memang tempat-tempatnya dan kita bisa mengunjunginya kalau kita ke sana berdama yatra di India ya. Pemirsa semoga bisa ke sana ya. Jadi kita bisa menyaksikan betul bahwa bukan katanya tapi nyatanya, karena setiap yang diceritakan Romo tadi tiap minggu itu memang ada tempat-tempatnya. Sampai juga kalau di tempat yang Mucalinda tadi itu di tengah, kalau saat ini di tengah itu ya air ya Romo ya. Nah, itu ada rupangnya Sang Buddha dan juga ada tadi Dewa Naga yang melindungi Sang Buddha Gautama. Nah, itu bisa disaksikan atau kita bisa datang ke sana pada saat kita dalam yatra. Jadi 7 minggu yang diceritakan oleh Romo tadi, kita bisa lebih memahami kalau kita sudah sampai ke sana. Oh, minggu yang pertama ini di sini peristiwa apa yang terjadi. Nah, Romo itu dari 7 minggu tadi Romo, menurut Romo itu apa yang bisa kita dapatkan Romo dari 7 minggu Sang Buddha berada di tempat itu Romo? Jadi beliau selama 7 minggu atau dibilang 49 hari, beliau selalu berada di sekitar itu. Karena beliau menghargai tempat tersebutlah beliau bisa mencapai pencerahan. Nah, sehingga beliau selamanya 49 hari itu selalu berada di sekitar itu. Nah, kemudian setelah 49 hari atau 7 minggu Sang Buddha meninggalkan tempat itu ya Romo akhirnya. Akhirnya Sang Buddha meninggalkan Bodh Gaya. Meninggalkan tempat ya. Pada minggu ke-8 itu ada sebuah cerita juga. Cerita ini merupakan upasaka yang pertama di dalam yang ditasbihkan oleh Sang Buddha, yaitu yang dikenal dengan Tapusa dan Balika. Ya. Ceritanya gimana tuh Romo? Cerita ini sungguh menarik. Tapusa dan Balika ini adalah dua bersaudara, anak orang kaya, saudagar yang berdagang. Nah, suatu ketika mereka lewat di suatu tempat, padahal tanahnya datar, mulus, tidak ada batu-batuan. Tetapi kenapa roda pedati itu tidak bisa jalan, yang membawa barang tidak bisa bergerak? Sehingga mereka menjadi bingung, kenapa bisa terjadi demikian? Ternyata kereta itu tidak bisa bergerak, ternyata ditahan oleh seorang dewa. Yang bermaksud dewa ini bahwa Sang Buddha itu sudah 49 hari belum makan setelah beliau menerima bubur susu. Sebelum mencapai pantangan sempurna, bubur susu dari Sujata. Nah, jadi sejak Sujata tersebut memberi bubur, beliau sampai sekarang 49 hari itu belum mendapat makanan. Tetapi kekuatan nutrisi beliau itu dari yang diberikan oleh
Sujata tadi. Jadi 7 minggu tuh memang puasa, artinya Iya, istilahnya istilah umum berpuasa. kita ini puasa ya Romo ya. Tidak ada Iya, yang dana benar. makan, tidak ada yang berikan makanan ya Romo. Oh iya. Nah, oleh dewa tersebut, Diharapkan kenapa ya. beliau itu menahan kereta tersebut? Beliau meminta bahwa menyatakan bahwa Sang Buddha itu sudah 7 minggu Tujuh minggu. belum mendapatkan makanan. Alangkah baiknya Anda mempersembahkan makanan kepada beliau. Nah, sejak itulah lalu Tapusa dan Balika kemudian mempersembahkan makanan kepada Sang Buddha. Nah, Jadi ceritanya ketemu ya Romo ya. ia bertemu Sang Buddha. Sang Buddha pun mau menerima makanan tersebut, tetapi beliau tidak memiliki patak, Oh, patat tuh tempat Ya. tempat bol itu ya, ya. tempat makanan. Nah, oleh para dewa, beliau itu dipersembahkan pata yang berbentuk dari batu yang diciptakan oleh para dewa. Ada beberapa dewa yang persembahkan, kemudian pata itu dijadikan satu oleh Sang Buddha. Dengan pata itulah beliau menerima dana makanan dari Tapusa dan Balika. Tapusa dan Balika sangat bergembira sekali, dia bisa mempersembahkan kepada orang yang telah mencapai penerangan sempurna. Kemudian setelah Sang Buddha menyantap makanan, mereka pun memohon kepada Sang Buddha untuk dijadikan murid beliau. Inilah merupakan upasaka yang pertama. Jadi yang ada muncul adalah Buddha, Permata Buddha, Permata Dhamma. Jadi bukan berlindung kepada Ratana, tapi Dwi Ratana. Saat itu ya Romo Ya. ya. Karena Kepada Buddha dan Dhamma, karena karena Sangga Sangga. belum muncul, belum. Nah, jadi beliaulah berdua itu jadi menjadi upasaka yang pertama. Nah, kemudian beliau memohon kepada Sang Buddha, untuk menjadi murid. apa yang bisa Sang Buddha berikan kepada beliau sebagai tanda kenangan bahwa bertemu dengan Sang Buddha. Sang Buddha mencabut rambutnya, kemudian memberikan kepada Tapusa dan Balika rambut ini ini merupakan relik yang pertama yang diberikan Sang Buddha pada saat beliau sendiri masih hidup. Diberikan langsung ya Romo ya. Konon menurut cerita itu relik itu Rambut rambut Sang Buddha. tadi itu berada di Myanmar kalau nggak salah. Myanmar, ya. Ada cerita bahwa Tapusa dan Balika ini orang berasal dari Myanmar. Oh, jadi dibawa ke tempatnya. Kata-katanya itu kan oleh Tapusa dan Balika dibuatkan cetia untuk menyimpan rambut Sang Buddha. Sebagai penghormatan. Penghormatan, Ya, Romo. Ya, ya. sampai sekarang pun kan relik Sang Buddha Ya. atau relik-relik orang yang suci itu kita hormati ya Romo. Ya. Nah, ini hal-hal yang bisa kita dapat daripada 8 minggu. Kemudian yang terakhir yang bisa saya sampaikan, kita dapat mengetahui Sang Buddha ini kan belum membabarkan Dhamma. Ya, Romo. Lalu apa? Kenapa bisa akhirnya damai itu Kenapa bisa kita dapatkan Romo? beliau mau membabarkan Dhamma? Karena keraguan-raguan daripada Sang Buddha ini seorang Brahmana yang disebut Brahmana Sahampati. Brahmana Sahampati ini memohon kepada Sang Buddha. Karena tidak semua makhluk yang memiliki kotoran batin yang tidak bisa menerima Dhamma dari Sang Buddha. Karena itu Brahma Sahampati ini memohon agar ajarkanlah Dhamma. Dan beliau sendiri juga melihat teratai, bunga teratai yang muncul dari kolam teratai. Yang setiap dari kuncup kemudian bisa keluar dari lumpur air, kemudian menjadi kembang, tumbuh dengan mekar dengan indahnya. Beliau menyadari
mungkin Dhamma ini pun akan seperti itu, akan memberikan manfaat bagi orang yang bisa mempraktekannya. Karena itu merupakan tekad beliau agar Dhamma itu bisa diajarkan. Lalu beliau berpikir kepada siapa? Beliau ingat kepada dua orang temannya, Kalama dan Kalama dan apa itu ya, petapa yang itu ya Romo yang dulu ya. Ya. Jadi ternyata kedua temannya ini sudah meninggal. Akhirnya beliau ingat kepada 5 orang temannya yang bertapa pada waktu di Uruwela, yaitu Badia, Wapa, Mahamana, Asaji, Kondala, dan Asaji. Asaji. Nah, beliau ingat kepada ini. Akhirnya beliau menemuin mereka. Mereka melihat Sang Buddha dari jauh. Wah, awalnya mereka pun ragu bahwa Sang Buddha sudah tidak menjalankan petapaan yang keras, sudah menikmatin kesenangan dunia katanya. Tetapi beliau semakin mendekat, semakin karisma yang muncul dari tubuh beliau itu, sehingga kelima temannya pertapa tadi akhirnya menjadi murid Sang Buddha, dan bahkan ada yang sudah mencapai arahat setelah mendengarkan ajaran Sang Buddha yang nantinya akan kita dengar pada waktu perayaan Asada. Demikian. Iya. Ya, jadi Romo tadi berkat Brahmana Sahampati ya, Ya, kita betul. akhirnya bisa mendengarkan uraian Dhamma. Nah Romo, itu mungkin Romo bisa ulangi lagi, itu kenapa keraguan Sang Buddha tentang Dhamma itu merasa tidak yakin bahwa bisa diterima oleh umat manusia, Romo? Karena memang kalau orang tidak memiliki kemauan tekad yang kuat, akan sulit menjalankannya. Jadi harus memiliki modal kekuatan tekad yang betul-betul sehingga bisa mencerap Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha itu. Jadi beliau sendiri pun meragukan karena ini memang tidak semua yang seperti kata tadi, tidak semua. Tetapi Brahmana Sampati merasa tidak demikian. Masih ada orang yang memiliki sedikit debu di mata, masih bisa mendapatkan pencerahan daripada apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu sendiri. Ya, makanya setiap kali kita puja bakti itu kita kalau ada Bante, biku kita bacakan mohon Dhamma Desana itu dengan bacakan itu Brahma Sampati ya Romo. Brahma Sampati. Ya tadi Jali Adiwara Cata. Iya. Itu biasa kita permohonan kepada biku ataupun samanera pada saat kita puja bakti untuk kita bisa mendengarkan uraian Dhamma. Karena Dhamma ini berarti sesuatu yang memang luar biasa mulia ya Romo ya. Ya, betul. Dengan permohonan kita bisa barulah biku ataupun samanera menguraikan Dhamma kepada kita. Ya pemirsa yang berbahagia, kita mungkin rehat dulu sebentar sebelum kita lanjut lagi bincang-bincang Dhamma kita dengan Romo Sarwadharma. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih kalau masih menyaksikan acara Siraman Rohani Agama Buddha pada hari ini. Nah, dari yang Romo paparkan tadi tentang 7 minggu setelah Pangeran Siddhartha mencapai penenangan sempurna yang kita kenal dengan menjadi Buddha, itu beliau tetap berada di tempat di sekitar pohon Bodhi, tempat beliau mencapai penenangan sempurna yang kita kenal saat ini di Bodh Gaya ya. Kalau kita Dhamma Yatra ke sana, kita akan merasakan aura yang luar biasa di sana. Karena memang kebajikan yang luar biasa yang pernah terjadi di sana,
Dan juga setelah pencapaian perdagangan sempurna ini 7 minggu Sang Buddha tetap berada di tanah, kita juga bisa menyaksikan di mana tempat-tempatnya kalau kita beramayatra ke India. Suatu perjalanan religi yang memberikan sangat kebaikan buat kita, menambah keyakinan kita terhadap Sang Buddha. Dan tempat di Bodh Gaya lah memang tempat favorit ya Romo ya. Ya, betul tempat sekali, favorit. Bu. Banyak sekali umat Buddha dari seluruh penjuru yang datang ke Bodh Gaya. Malahan mereka bukan cuma 1 hari ya Romo. Ya, betul. Ada yang minimal 2 hari kita berada di sana, kita bisa meditasi pagi-pagi. Nah, pengalaman kita ya Romo waktu sama dengan Romo ke Bodh Gaya waktu itu sebelum dibuka aja Bodh Gaya sudah antri ya Romo. Ya, betul. Kalau enggak tidak kebagian, itu juga kebagian tempatnya di luar. Karena untuk sekitar tempat yang di dekat pohon Bodhi itu sudah banyak sekali umat-umat yang berada di sana. Malahan ada yang mereka 1 minggu di sana karena Berkemah di sana. memang tempat itu yang luar biasa sekali mulianya, agungnya khususnya bagi umat Buddha ya pemirsa. 7 minggu kita mendengarkan penjelasan dari Romo luar biasa, banyak sekali ajaran-ajaran yang luar biasa yang terkandung di dalamnya. Nah, sampailah kita tadi ke minggu yang ke-8 ya Romo ya. Walaupun betul. kan tema kita tentang 7 minggu, tapi ya mungkin kita akan bisa tambah sedikit ya. Karena rangkaian ini juga mengarah akhirnya kita kenal dengan perayaan bagi umat Asada. Buddha yang sangat juga membawakan makna yang dalam tentang peringatan adalah Hari Asada. Nah, setelah itulah lalu adanya Hari Asada ya Romo ya. Ya, betul. Ya boleh Romo mungkin bisa ceritain sedikit tentang Ya. perayaan peringatan Asada ini Romo. Jadi mungkin saya ingat ulang lagi ya. Pada waktu beliau ingin menyebarkan Dhamma itu beliau mencari temannya dulu yang bertapa. Awalnya dulu tuh sama-sama bertapa tapi dengan cara yang ekstrim. seperti petapa-tapa yang dulu ya, yang Ya. ada di situ yang dengan ekstrim ya Romo ya. Ya. Lalu Sang Buddha, Lord Pangeran Siddhartha bermeditasi dengan caranya sendiri memisah dengan mereka ya Romo. Nah, akhirnya memang lalu mereka tidak percaya ya Romo. Ya. Bahkan awalnya meragukan ya Romo dan Meragukan. malahan ini kenapa meninggalkan pertapaan Ya. Tapi mungkin karena auranya Sang Buddha yang luar biasa, mereka malahan memberi hormat ya Romo ya, Ya, berdiri. betul. Ya kemudian Romo? Ya. Jadi sebelumnya tuh 2 petapa yang ingin beliau temuin itu adalah Alara Kalama. Yang kemudian yang nomor 2 adalah Udaka Ramaputta. Kedua-duanya itu sudah meninggal. Jadi awalnya mau Ya, ketemu. awalnya beliau ingin menyampaikan Dhamma itu kepada itu. Sehingga akhirnya beliau teringat kepada 5 petapa yang selama 6 tahun di hutan Uruwela bersama-sama ya. bersama-sama. Ya tadi namanya siapa Romo? Yang Brahmana tadi, Kondana, Badia, Wapa, Pak. Mahanama, dan Asaji. Asaji, ya 5 orang ya. Yang diantara kelimanya ini adalah Kondana yang yang mencapai arahat yang pertama. Setelah mendengarkan Setelah beliau membabarkan Dhamma Cakka Pawatana Sutta yang mungkin nanti kita dengar pada saat dibacakan pada saat perayaan Asada. itu biasanya setelah kita peringatan Waisak ya Romo ya. Setelah berarti 8 minggu setelah Waisaknya 2 bulan. Mei, Juni. Kalau biasanya Waisak tuh bulan Mei atau awal Juni, itu biasanya Juli ya Romo ya. Ya. Juli atau Julian sekitar Juli ya Romo ya. Dan Waisak Asada. Asada tahun ini juga kan mulai minggu depan itu sudah ada kegiatan Tipitaka Canting. Diawali dengan lomba baca Dhammapada dan lomba baca Parita. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Tipitaka Canting, yaitu mengulang suta-suta Sang Buddha selama berapa waktu ya? Tanggal 4 sampai tanggal 6 Romo. Tanggal 4 sampai tanggal 6. Biasa. Mungkin Lelan sudah pernah ke sana, Ibu Lilis sudah pernah ke sana, bisa menceritakan apa yang dilakukan oleh umat Buddha yang sekarang ini mulai siap-siap berkumpul di
Iya. Candi Mendut Borobudur. Iya, iya Romo. Ya sedikit ya pemirsa ya, itu ITC Indonesia Tipitaka Centing itu memang rutin selama ini tiap tahun ya, kecuali Covid kemarin ya. Nah itu memang seluruh umat Buddha dari berbagai penjuru kita datang ke sana, malahan sampai ribuan orang. Nah itu acara kegiatannya kita baca kitab suci ya Romo, kemudian Ya. juga mendengarkan uraian Dhamma, dan nanti memang puncaknya kita perayaan Asada di sana. Jadi memang luar biasa sekali, kita seluruh umat Buddha dari berbagai penjuru bisa hadir ke sana, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Terutama gimana Romo? Karena kita kan jarang-jarang mungkin di rumah baca kitab suci ya Romo ya. Ya betul. Nah, di sana Kita kan jarang, ini cerita ini kan jarang dibaca. ya, jadi kesempatan di sana itu kita itu sama-sama lagi Romo berbuat baiknya luar biasa. Tentunya hal yang positif yang kita dapatkan itu sangat susah lah kalau untuk diceritakan kebahagiaan yang kita dapatkan. Nah pemirsa juga kalau punya waktu itu boleh sekali-sekali ya ikut acara ITC, nanti itu dirangkaikan dengan acara Hari Asada. Dan pendaftarannya itu antusias sekali Romo, kalau saya dengar itu yang minatnya sangat luar biasa sekali ya. Kemudian Romo yang untuk Asada Romo mungkin boleh sedikit Romo makna yang terkandung di dalam Asada Romo, peristiwa apa yang bisa kita maknai ya Romo? Asada tidak lain adalah beliau membabarkan Dhamma yang pertama, yaitu 4 kebenaran mulia dan 8 jalan utama. Karena konsep inilah sesungguhnya yang merupakan inti awal dari Dhamma yang beliau sampaikan. Dan saat itulah Lengkap. Teman beliau sama petapa pada waktu di Uruwela itu, yaitu Kondana, menjadi mencapai arahat yang pertama. Dan sejak itulah yang terbentuk yang disebut mulainya adanya Sangha. Oh iya. Jadi sudah lengkap Sudah Tiratana. Ya. Jadi sudah lengkap Tiratana, Buddha, Dhamma dan Sangha ya Romo. Buddha, Dhamma dan Sangha. Dan Asada ini merupakan perayaan kedua yang besar yang dirayakan oleh umat Buddha. Jadi tidak hanya Trisuci Waisak yang dirayakan di Borobudur, tetapi juga Asada pun dirayakan di Borobudur. Kalau tidak salah saya dengar bahwa yang biku yang hadir bukan hanya biku yang berasal dari Indonesia, tetapi juga biku-biku yang berasal dari luar negeri. Ya. Sehingga ya mereka membutuhkan kapia-kapia yang melayani para biku. Sehingga anak-anak mungkin yang juga di Banjarmasin ada yang menjadi tugas jadi kapia melayani biku-biku. Ada yang kena biku yang dari luar negeri. Inilah suatu kebahagiaan bagi anak-anak mereka yang bisa melayani biku-biku asing di tempat-tempat perayaan Hari Asada di Borobudur Mendut. Ya betul Romo. Perayaan Asada memang juga merupakan suatu perayaan peringatan yang sangat penting bagi umat Buddha, karena saat itulah terbentuknya Sangha ya Romo. Lengkaplah Tiratana. Kita Asada kita tahun ini adalah 2569 ya, memang di ETC di sana, di tempat sana itu juga selain biku-biku dari Indonesia juga ada biku-biku dari luar negeri ya. Mereka berkumpul bersama-sama dan melakukan kebajikan, dan kita umat juga turut sangat bermudita cita dan berbahagia kalau bisa sama-sama di sana. Jadi memang kita gunakan kesempatan itu Romo ya dengan sebaik-baiknya. Pada saat kita di sana kita bacalah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, dan juga pada saat mendengarkan uraian Dhamma juga akan mendapatkan pengetahuan Dhamma yang tentunya kita sangat perlukan untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Romo, untuk Asada sendiri, kalau menurut Romo secara pribadi Romo apa yang makna yang untuk Romo pribadi Romo? Merasakan setiap merayakan Hari Asada itu Romo, apa yang sukacita apa yang Romo dapatkan Romo? Ya, artinya paling tidak kita menyadarin memang hukum-hukum hidup
yang diajarkan oleh Sang Buddha itulah. Ya pada saat itu kita mendengarkan 4 kesunyatan mulia dan 8 jalan utama. Karena dalam 8 jalan utama itulah jalan langkah yang harus kita lakukan, yang kita jalani untuk bisa mencapaikan kebahagiaan dalam kehidupan kita ini. Nah, dengan demikian walaupun 8 jalan utama akan memberikan manfaat besar bagi orang-orang yang akan bisa mempraktekannya. Ini yang saya harapkan agar umat Buddha praktek 8 jalan utama, karena itu merupakan kunci keberhasilan kita untuk menjadi orang yang baik dalam kehidupan ini. Iya Romo. Ya Romo, terima kasih atas segala uraian Romo yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua, menambah pengetahuan kita, dan mungkin kalau kita sudah mengetahui juga akan menambah mengingat-ingat lagi pengetahuan tersebut, dan tentu akan sangat bermanfaat lagi untuk kita semua. Romo, sebelum kita berpisah dengan pemirsa, mungkin Romo memberikan satu pesan kepada pemirsa berkaitan dengan apa yang Romo sampaikan dan juga kita saat menyongsong perayaan Asada nanti, Romo. Ya, karena sebentar lagi kita umat Buddha merayakan hari Asada, yang nanti setelah 1 hari perayaan Asada, besok harinya adalah hari wasanya para biku. Nah, saat itulah para biku selama 3 bulan bertinggal tetap di suatu tempat, tidak kemana-mana. Para biku pun mendalami dhamma, praktek dhamma dan lain sebagainya selama 3 bulan. Nah, inilah karena dalam tradisi para biku itu, dalam tradisi para biku pun harus introspeksi kepada diri kita, seberapa jauh bahwa pengamalan kita, dan mengulang kembali, mengingat kembali dhamma daripada Sang Buddha itu. Selama 3 bulan penuh beliau itu untuk saling asuh sesamanya, sehingga meningkatkan kualitas daripada hidup daripada rohaniawan para biku itu. Demikian yang saya sampaikan. Ya, terima kasih Romo. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih atas segala perhatian untuk menyaksikan acara kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk seluruh kru TVRI Kalimantan Selatan yang sudah dengan sangat baik membantu penyiaran acara ini. Semoga semuanya bermanfaat untuk kita semua. Dan sebagai penutup, mari Romo kita sama-sama memancarkan pikiran cinta kasih kepada semua makhluk, ke segenap alam semesta. Sembari kita mengucapkan Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu.